Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa teman-teman kepala sekolah dimanapun Bapak Ibu berada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki dan dimudahkan urusan. Amin. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi. Kali ini tema kita terkait dengan penugasan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Judul kita kali ini adalah masa penugasan menjadi kepala sekolah di sekolah negeri hanya 2 periode. Jadi kalau satu periodenya 4 tahun berarti ada kesempatan hanya 8 tahun ya Bapak Ibu untuk menjadi kepala sekolah. Itu di sekolah negeri. Lalu apakah ini juga berlaku di sekolah swasta? Baik Bapak Ibu, nanti kita coba ya untuk menengok regulasi Permendikbud nomor 7 ya tahun 2025. Untuk itu saya berharap tidak di-skip dulu, disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, saya coba untuk mengutip dari Permendikbud nomor 7 tahun 2025, ini pasal 23. Ayat satunya Bapak Ibu, penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Artinya penugasan guru ASN di sekolah negeri ini dilaksanakan berdasarkan periodisasi penugasan. Jadi kita kunci kata periodisasi ya. Jadi ada periodisasi penugasan. Itu di ayat 1. Ayat 2-nya, nah periodisasi ini Bapak Ibu, ini dilaksanakan berturut-turut 2 periode ya, 2 periode dengan ketentuan setiap periode selama 4 tahun, artinya ada kesempatan 8 tahun. Nah itu di ayat 2-nya. Nah di ayat 3, penugasan guru ASN ya sebagai kepala satuan pendidikan, maksudnya ini dapat dipindahkan pada satu administrasi pangkal lain setelah bertugas paling singkat 2 tahun. Artinya begini Bapak Ibu, jadi seorang kepala sekolah ASN ya, itu bisa dipindahkan ke sekolah lain paling singkat atau minimal 2 tahun. Jadi kalau baru 1 tahun belum bisa dipindahkan. Tapi kalau sudah 2 tahun bisa dipindahkan ke satuan pendidikan yang lain gitu ya. Artinya dipindahkan ke satuan pendidikan administrasi yang lain. Administrasi pangkal yang lain. Nah, itu Bapak Ibu di ayat 3. Jadi kalau belum 2 tahun belum bisa. Nah, kalau 2 tahun lebih ke sana, paling tidak minimalnya 2 tahun, baru bisa dimutasi lah begitu ya kira-kira. Nah, kemudian di ayat 4, kepala sekolah yang dimaksud dengan ayat 2 tadi, ayat 2 itu apa? 2 periode ya, masa penugasan 2 periode. Itu harus memiliki hasil kinerja dengan predikat paling rendah baik. Nah, jadi hasil kinerjanya, penilaian hasil kinerjanya baik, itu baru bisa diteruskan lah gitu masa penugasannya sampai 2 periode. Kemudian ayat 5, dalam hal guru diangkat ke dalam jabatan lain dan akan ditugaskan, kepala sekolah dapat setelah diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional paling sedikit 4 tahun. Artinya begini, apabila seorang guru kemudian beralih tugas ke instansi lain di luar guru gitu ya, di luar jabatan fungsional guru, nah apabila nanti akan ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah atau akan menjadi kepala sekolah, maka harus melaksanakan tugas dulu sebagai guru. Paling singkatnya 4 tahun. Nah setelah 4 tahun baru bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi ada pengalaman dulu gitu ya. Jadi sekali lagi, kepala sekolah yang ditugaskan di luar jabatan fungsional guru, kemudian ketika akan diangkat menjadi kepala sekolah maka harus menjadi guru dulu gitu ya selama 4 tahun. Nah, berturut-turut kira-kira begitu bunyinya. Nah, ayat 6-nya, guru yang pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah diberi penugasan kembali sebagai kepala sekolah dengan perhitungan periodisasi penugasan sebagai wasit pada ayat 2. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita kembali ke judul tadi Bapak Ibu. Nah, bagaimana penugasan kepala sekolah? Bagaimana penugasan kepala sekolah non ASN pada sekolah swasta? Apakah ini berlaku? Apakah ini berlaku?
bagi guru-guru yang ada di sekolah swasta, masa penugasan atau masa priorisasi. Nah, ada di bagian ketiga. Jadi masa penugasan kepala sekolah non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, artinya masa penugasan yang yang bertugas di sekolah swasta. Nah, ini ada di pasal 26. Apa itu pasal 26? Artinya masa penugasan kepala sekolah non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berarti di sini bisa ketua yayasan, ya. Jadi sepertinya tidak kena, ya, atau tidak berdampak kepada sekolah swasta. Karena di sini bunyinya begitu. Jadi masa penugasan kepala sekolah non ASN yang ada di sekolah swasta itu ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya oleh yayasan. Nah, jadi tergantung oleh yayasan. Tetapi tentu seorang pengurus yayasan atau seorang pengelola atau lembaga, ya, lembaga pendidikan, penyelenggara lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat itu harus melihat persyaratan-persyaratan yang ditempuh atau persyaratan-persyaratan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ditegaskan di dalam pasal 8, ya. Persyaratan sebagai bakal calon kepala sekolah sebagian maksud dalam pasal 6 huruf A, artinya persyaratan menjadi kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi lagi-lagi persyaratan pun, ya, itu tergantung kepala yayasan atau ketua yayasan, tergantung kepala penyelenggara yang dikelola oleh masyarakat itu. Jadi sepertinya baik di pasal 8, penegasan di pasal 8 maupun di pasal 26 ini tidak berdampak tadi, ya. Artinya tidak sama aturan-aturan yang ada di sekolah negeri dengan yang ada di sekolah swasta. Ya, sekolah swasta itu berarti sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana, apakah periodisasi ini berlaku di sekolah swasta? Tidak. Saya jawab tidak. Kalau melihat pasal 26 dan pasal 8 tadi. Karena masa penugasan kepala sekolah non ASN ini bagaimana tergantung kepada penyelenggara, ya. Dalam hal ini adalah mungkin kalau semacam lembaga di luar pemerintahan kan berbentuk yayasan, ya, atau lembaga pendidikan lah seperti itu. Nah, maka itulah yang berhak nanti untuk mengatur penugasan kepala sekolah di sekolah swasta. Baik, itu saja Bapak Ibu, ya, terkait dengan tadi judul kita depan, bahwa apakah periodisasi ini berlaku juga di sekolah swasta. Jadi kesimpulannya tidak berlaku ini, ya, kalau melihat pasal ini, ya, pasal 26 dan ditegaskan kembali termasuk persyaratan itu di pasal 8. Itu saja Bapak Ibu, semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.